Yang dimana penyesuaian-penyesuaian itu ya luar biasa buat saya sendiri dan istri. Dulu anak benar-benar dihandle, terus akhirnya kami harus sering bolak-balik ke Jakarta, ada meeting, terus ada ikut pameran lagi. Jadi mau ndak mau ya di adjustment lagi, Pak. Tapi disitulah kekeluargaan itu timbul, Pak. Jadi di situ yang membuat saya tambah sayang lah, Pak, sama tambah cinta. Jadi di situ, Pak. Gitu. Di awal tahun ini suami butuh peranan seorang istri. Dulu nggak butuh ya? Ini ganggu aja gitu ya. Banyak yang begitu Mas suami, ganggu betul aja, juga ngerti sih, juga enggak gitu. Benar-benar Pak, ya mungkin itu proses suami istri ya Pak ya. Akhirnya ini saya banyak sekali ya sharing, baik saya trip ke China dan kemudian bertemu dengan banyak orang-orang yang pernah bersentuhan dengan saya dalam seminar, dalam trip ke bisnis, yaitu adanya satu tentang family business, lagi on banget ya, bahwa bisnis tidak bisa dilanjutkan oleh generasi berikut. Dan nomor dua, isu yang juga menarik adalah bagaimana ya memanage sebuah bisnis yang melibatkan pasangan hidup atau tidak melibatkan. Oleh karena itu saya akan ngomong tentang ini. Jadi judulnya itu kira-kira jadi Husband and Wife Incorporated. Bisnis yang melibatkan couple ini ya. Dan salah satu contoh soal ini adalah sepasang suami istri, mereka mukim atau tinggal di Bali. Bisnis mereka juga luar biasa ya. Cukup oke gitu dalam bidang penjualan laundry, mesin laundry untuk hotel, untuk rumah sakit, dan juga untuk ke perusahaan-perusahaan laundry coin ya. Ini dia, mereka adalah sebenarnya pernah ikut dengan saya berapa seminar ya. Suaminya ini yang gimana gitu. Mas Bambang Wiyanto, hai Mas. Pagi, Pak. Diperkenalkan dong istrinya siapa? Istri saya Marilyn Mintarko, Pak. Kamu kok bisa gitu milih yang cantik begini? Jodoh nggak kemana ya Jodoh Pak ya? Yang ngasih dulu siapa? Mesti Bambang ya? Oke, ceritain Bang, bisnismu itu apa sebenarnya? Kita menjual mesin laundry, Pak, ke hotel, rumah sakit, yang dimana kita lebih promo untuk penjualan after sale service-nya, Pak. Kita punya beberapa cabang, ada di Batam, Medan, Pekanbaru, Palembang, Jakarta. Oh, banyak ya? Ya, kita ada 13 kota, Pak. Sampai ada di Bali, Lombok. Memang pusat kami di Bali, Pak. Bali. Paling besar di Bali juga? Paling besar kita di Pulau Jawa, Pak. Pulau Jawa. Di Pulau Jawa. Terutama Surabaya, aku dengar ya? Jakarta lumayan, Pak. Jakarta, Bandung, Pulau Jawa, Pak. Pulau Jawa. Udah berapa tahun sih? Berdiri kapan? Nama PT-nya PT Duta Indah Abadi. Duta Indah Abadi, Pak. Saya mulai dari 2001, Pak. Kita mulai dari 2001. Cukup lama ya? Ya, jadi saya awalnya palu gada, Pak. Lu butuh, gua ada. Jadi kita supply ke market hotel, awalnya di Bali, terus kita mencoba merambah di ibu kota, Pak, 2011-2012. Nah, di situ kita rutin ikut pameran, ikut berbagai asosiasi untuk jual mesin laundry. Saya dengar udah menjual berapa mesin? Kita sudah jual sudah lebih dari 2.000 unit, Pak, seluruh Indonesia. Hotel bintang 5 gitu, Hotel rumah sakit bintang 5, ya? rumah sakit itu, Pak. Oke. Betul. Ini kan Bambang bilang tadi bahwa ini dulu palu gada, sekarang fokus di penjualan mesin laundry ya, betul? Ya, betul, Pak. Betul. Perannya Marilyn, ini suamimu nyoba macam-macam gitu, akhirnya fokus ini full support ya? Full support, Pak. Istri selain support di dalam doa, akhir-akhir ini saya juga bantu support langsung dengan terjun langsung, Pak, bantu di manajemen. Jadi ya hopefully berdua lebih baik ya, Pak ya, daripada hanya Saya banyak ngomong tentang itu tuh. Yes, benar, Pak. Ya. Jadi jangan seperti yang lain itu ya. Marriage is like a workshop. Husband working, wife shopping. Ya, itu lari ke sendiri-sendiri ya, Pak ya. Jadi ikut andil lah gitu ya. Yes, benar, Pak. Oke. Sejak kapan Marilyn terlibat gitu? Awal tahun ini, Pak. Awal tahun ini, jadi setelah COVID itu memang
Sebelumnya saya memang bantu suami Pak, cuman memang COVID, anak-anak kan di rumah butuh peran. Anak ada berapa? Anak ada 3 Pak. Ada 3. Yes. Jadi akhirnya kami berdua memutuskan untuk saya handle rumah dulu tuh Pak. Jadi saya cuti sementara dari pekerjaan. Lalu di awal tahun ini suami butuh peranan seorang istri. Dulu nggak butuh ya? Ini ganggu aja gitu ya. Banyak begitu pada suami, ganggu betul aja, juga ngerti sih, Pak. juga enggak gitu. Benar-benar Pak, ya mungkin itu proses suami istri ya Pak ya, di mana kita bisa saling menurunkan ego masing-masing, kita bisa saling menyadari bahwa kita tuh nggak bisa tuh jalan sendiri-sendiri, even di dalam bisnis ya Pak ya. Jadi akhirnya kita coba deh kita gandeng tangan bersama. Ya memang tidak mudah awalnya karena memang punya pendirian masing-masing ya suami. Tapi ya puji Tuhan sampai hari ini bisa running well ya Pak ya. Hopefully bisa lebih baik ke depannya. Kamu background pendidikanmu kan nggak laundry banget atau? Nggak mesin, nggak bisnis, nggak finance ya Pak ya. Dari desain interior Pak. Desain interior. Yes, dari desain interior. Tapi ya lebih kata dibilang serabutan mungkin ya Pak ya, seorang istri harus bisa semua. Ya, puji Tuhan, Bapak nggak rugi ya Pak ya. Oh, menang banyak ya. Menang banyak dapat kamu Dialin. Ya. Oke, gimana Bang prosesnya akhirnya kemudian Marilyn yang dulu nggak terlalu terlibat sekarang terlibat dalam bisnismu? Ya, saya sering ikut seminar Pak, seminar terus memang once saya ikut seminarnya Pak Helmi, terus ikut 12 Nights, ya banyak hal yang memang saya harus ngelibatkan lagi. Sampai satu saat, ya Bapak ke Bali, terus ngobrol-ngobrol dengan kami, terus ya Bu Febri juga banyak memberikan insight. Terus saya ajak lagi istri saya join, yang dimana penyesuaian-penyesuaian itu ya luar biasa buat saya sendiri dan istri, karena harus nata lagi. Jadi dulu anak benar-benar dihandle, terus akhirnya kami harus sering bolak-balik ke Jakarta, ada meeting, terus ada ikut pameran lagi. Jadi mau ndak mau ya di adjustment lagi Pak. Tapi disitulah kekeluargaan itu timbul Pak. Jadi kalau sudah ikut bekerja kadang-kadang nada istri ini kan berbeda ya Pak ya. Ya lu ke sana. Nah, kalau sudah curigaan. Jadi sekarang ini kalau ketemu sampai malam kan, oh ya ketemu dengan siapa, Jadi ya, kamu ngelapor juga ketemu siapa. Betul Pak. Jadi di situ yang membuat saya tambah sayang lah Pak, sama tambah cinta. Jadi di situ Pak. Gitu. Pak BW, Pak. Iki prayu ulu gitu. Bener. Kamu kenal di mana sih sama laki-laki ini? Di Surabaya dulu Pak, di Surabaya. Ya, beda kita lumayan jauh Pak, beda 8 tahun Pak. Ya, makanya ngibulin anak kecil dulu ya Pak ya. Kamu katanya ditunggu sampai lulus kuliah ya? Iya bener Pak. Jadi kita kenalan dulu saya masih 19 tahun, suami 27 tahun Pak. Terus? Jadi ditunggu sampai selesai kuliah itu, saya selesai, masih ada kerja. Lalu di usia 25 tahun saya menikah, Bapak BW ini 33 waktu itu Pak. Yes. Kamu nunggu 6 tahun Bang? Iya Pak, nunggu 6 tahun. Nggak rugi lah dapat Sekarang punya 3 anak. Iya betul. Umur berapa aja? 12 tahun, 6 tahun, sama 3 tahun Pak. Bang, apa yang kamu rasakan setelah sekarang Marilyn masuk di perusahaan? Marilyn sekarang diberi tanggung jawab untuk apa? Menata operasional kantor ya? Iya, di manajemennya Pak. SDM? Yes, betul. Semua Pak. Semua yang di kantor, di back office, Bapak khusus untuk jualan. Saya yang urusan di belakang pokoknya Pak. Jadi bagi tugasnya begitu? Yes. Kamu yang ngurusin dapur, itu yang Pak. jualan? Yes. Gitu. Benar Pak. Bang, merasakan lebih enak, lebih fokus, atau lebih apa dengan kehadiran istri sebagai supporter? Ya, jadi lebih enak Pak. Jadi istri kan bisa mengawasi, mengecek pekerjaan lebih detail, karena saya kan lebih suka ketemu orang sales yang dimana kadang-kadang masalah detail itu kadang-kadang dulu saya sepelekan Pak. Saya sepelekan masalah paperwork itu disepelekan, akhirnya
banyak hal yang tidak sesuai dengan ya aturan yang berlaku lah di situ, Pak. Jadi ya benar-benar yang kita bisa percayakan ya istri, Pak, pasti, Pak, di situ. Alhamdulillah. Puji Tuhan, Awal-awalnya Pak. enggak gampang toh. Ya, pasti, Pak. Aku dengar kamu pernah ditinggal di mobil ya. Aduh, Pak. Erlin saking marah aja dia. Benar, Pak. Tapi Turun dari mobil kamu ya? Turun dari mobil, Kenapa Pak. kamu marah, Erlin? Aduh, ya itulah Pak. Cuman saya banyak belajar sih Pak saat seorang istri yang mungkin tidak punya background banyak ya Pak ya di dalam pekerjaan, terus tidak punya background pendidikan yang mumpuni juga pada saat itu saya merasa dalam bidang bisnis. Betul Pak. Jadi ada rasa minder itu pasti ada. Oh, ada minder. Oke. Ya, Terus? ada minder. Lalu ngadepin suami sendiri itu kan lebih susah Pak daripada ngadepin orang ya Pak ya. Jangan ngomong ngadepin suami orang loh. Itu Jadi tapi satu hal yang saya pelajari adalah ternyata memang berdua itu lebih baik Pak. Dalam artian kalau tadi suami saya bilang dia tuh orangnya suka sales ya Pak ya. Dia memang orang visioner banget. Jadi memang orang yang sudah tahu tuh tujuannya mau kemana. Tapi caranya gimana dia nggak mau mikirin tuh Pak. Yang detail-detail dia nggak mau mikirin. Saya orang yang tipe detail banget Pak. Tapi kalau disuruh kalau disuruh visioner kayak Bapak, saya bukan orang yang seperti itu juga Pak. Jadi ketika saya masuk, memang tidak bisa, suami istri itu tidak ada yang paling benar. Tapi bagaimana kita bisa memadu-madankan antara kelebihan dan kekurangan. Masing-masing ya. Yes, saya merasa saya lebih di sini, saya banyak belajar dari suami saya, dan sebaliknya suami saya pun juga harus belajar dari saya tentunya Pak ya. Jadi akhirnya tidak bisa dipisahkan Pak akhirnya. Even meskipun di dalam apapun ya Pak, dalam keluarga itu kan bisnis iya, dalam mengasuh anak iya, terus gagal ya. Betul Pak. Jadi menjaga banyak hal hubungan suami istri juga iya, terus banyak hal yang mungkin Tuhan percayakan sama kita. Jadi akhirnya saya semakin merasa bahwa saya nggak bisa jalan sendiri, suami pun juga nggak bisa jalan sendiri. Bahaya kalau sendiri. Bahaya Pak ya. Itu yang makin lama makin nggak kerasa persimpangannya Pak, makin jauh gitu. Betul Pak. Makanya tuh ketika insiden turun dari mobil itu ya Pak ya. itu gimana ceritanya sih? Bambang bilang, Pak gawat ini Pak. Wah dia panik Lin. Kabut. Jadi dia itu di jalan. Iya Pak. Jadi habis antar anak sekolah itu Pak. Itulah namanya masalah di dalam keluarga. Kita tidak boleh ingkari. Tetapi satu hal yang kami belajar adalah bagaimana menyelesaikannya dengan kepala dingin ya Pak ya. Dan komunikasi. Yes, benar sekali Pak. Jadi waktu itu kita habis antar anak sekolah. Terus kita masih ada argumen ya tentang ini Pak, tentang pekerjaan. Karena kan waktu itu saya baru masuk tuh Pak. Jadi mungkin kita masih idealis masing-masing ya Pak. Kamu apa? Merasa dibohongin oleh suamimu? Karena banyak dia gak lapar gitu. Ya semacam itu, tapi ya saya tapi lebih pada saya belajar bahwa suami juga bisa melakukan sebuah kesalahan ya Pak ya. Tapi bagaimana respon seorang istri untuk bisa support sekalipun suami melakukan kesalahan. Jadi gini Lin, untuk kasus kamu sebelum kamu masuk, banyak sekali suami termasuk saya. Kadang-kadang ini kalau dikasih tahu malah persoalan, malah menghambat. Ini perspektif. Ya udahlah jalan. Yang penting ini untuk kepentingan keluarga, untuk kepentingan perusahaan. Yes, benar Pak. Tuh aku belain tuh Bang. Makasih Pak. Begitukah yang terjadi? Banyak sekali kamu yang tidak ceritakan kepada istri. Karena dianggap wah ini kan cuman ibunya anak-anakku kan ya. Ya benar Pak. Jadi memang banyak hal yang kadang-kadang saya tidak perlu cerita. Jadi yang penting ya bulanannya dipenuhi lah. Penuhi dah selesai. Padahal untuk perempuan nggak itu tuh. Ya benar Pak. Kejujuran tuh penting itu. Kejujuran. Terus ya cerita apa adanya. Jadi dia sering juga tanya. Misalnya saya ajak jalan, ada ndak sih uangnya? Padahal kamu masih utang ke bank, masih gini kan ngeluh-ngeluh gitu. Tapi kok bisa ngajak keluarga, bisa memberikan lebih ke karyawan juga, ngeluh. Tapi itu menjadi pertanyaan-pertanyaan terus. Kalau saya cerita detail, nanti menghambat visi saya, Pak. Mimpi saya tuh. Mimpi saya. Enggak, dia aja yang begitu. Semua laki-laki ya, Pak. Karena perempuan itu memang fungsinya begitu ya. Istriku kan sama. Jadi kita udah gini, dia ini tuh. Jadi apa? Devil's advocate istilahnya. Karena dia sayang sama kita kan. Dia nggak mau kita gagal. Bener. Wah, kita lagi ngebut ini ngerem terus gitu. Betul, Pak. Gitu. Ya udah, nggak usah dikasih tahu aja. Nyetir sendiri bablas itu, tapi makin lama makin jauh tuh. Syukurlah kalau insaf gitu. Semoga betul-betul insaf ini. Amin ya Pak.
Aku lompat aja. Sekarang dengan kamu, Merlin, terlibat terutama ngurusin SDM gitu. Bagaimana tuh rezekimu? Kelihatan nggak tuh? Mulai ada, Pak. Mulai ada kelihatan ya, Pak. Jadi mulai tertata. Jadi lebih rapi. Jadi lebih jelas semua, lebih detail. Itu yang memang yang perlu saya butuhkan. Karena sebelumnya pun sebenarnya saya cari orang, Pak. Cari orang yang memang saya tahu gajinya kan mahal. Nah, kalau istri sendiri ya Kurang ajar. Kau minta gaji yang tinggi. Jadi ya Speechless sampeannya, Pak ya. Oke, jadi ini menarik lah. Saya juga kan sekarang berbisnis sama istri ya. Sama persis lah. Bu Febri, ya udah kita kerja sama-sama aja. Jadi urusan saya tahu istri saya kan akuntan, pernah jadi CEO di sebuah perusahaan besar gitu. Ya udahlah. Yang ini urusanmu, aku pokoknya mau otakku ini aku pakai untuk sesuatu yang lebih bermanfaat untuk orang lah. Sharing, bikin buku, bikin konten, ceramah, ya kan? Jualan gitu, dapur urusan Ibu Febri aja. Dan dinikmatin sama-sama. Semua terbuka. Kami semua terbuka masalah keuangan gitu. Bagaimana Merlin dengan Bambang? Apakah semua keuangan terbuka? Terbuka, karena kita kita yakini semua yang dibangun kalau tidak sama-sama terbuka susah ya Pak ya. Jadi awalnya dulu kita uang masing-masing tuh. Salah Pak. Uangnya uang saya. Uangku. Nah, itu dia ya Pak ya. Nah, gitu. Itu perempuan kok sama semua itu. Termasuk istri. Uangmu, uangku. Itu agak-agak zolim gitu loh. Tapi pelan-pelan ya Puji Tuhan sudah tobat ya Pak ya. Jadi akhirnya kita menata tuh Pak. Oke, kita punyanya segini. Jadi semua keuangan kita terbuka semua Pak ya. Saya tidak megang apa-apa. Semuanya suami saya juga bisa cek, termasuk handphone apapun tidak ada yang disembunyikan, dan itu jauh lebih tenang ya Pak ya sebagai suami istri, tidak ada yang ditutup-tutupi. Buat apa juga kalau kita bersama juga ditutup-tutupin gitu ya Pak ya. Jadi ya lebih tenang, lebih lega, jadi bisa fokus dengan arah yang benar di dalam pekerjaan, di dalam keluarga, dalam hubungan suami istri, parenting ke anak. Ya Pak, semua jadi mulus. Enak. Kalau satu mangkel gitu, aduh. Nah itu Pak, kalau masalah pasti tetap ada ya Pak ya. Tapi gimana nyikapinya jauh lebih tenang, karena kayak jalannya berdua nih Pak. Kalau jalannya satu orang kan jauh lebih Semoga saya nggak dengar lagi cerita ada yang turun dari mobil. Cukup sekali ya Pak ya, cukup sekali. Bapak panik. Panik. Asal kalau dia punya jet pribadi, kamu jangan turun dari jet juga lah, di atas gitu. Iya betul Pak. Oke Bang, sekarang membaik ya perusahaannya ya? Ya, jadi perusahaan lebih baik Pak. Memang dalam proses. Mungkin ya 1 tahun 2 tahun ke depan proses jadi akan lebih baik. Udah terasa kan begitu urusan perusahaan, urusan rumah tangga diberesin, pintu-pintu rezeki terbuka kan? Ya, jadi mulai lebih ada mulai peningkatan dikit. Kan kamu juga fokus lah. Ya, saya lebih fokus. Nggak mikirin dia, nggak mikirin anak, nggak mikirin nenggang-nenggang rasa, kan gitu tuh. Ya, jadi rezeki datang. Open lah Pak. Ya, nggak pernah rezeki itu datang ke orang yang lagi gelisah, orang yang overthinking, orang yang lagi emosional, nggak mungkin. Percayalah, rumusnya begitu. Ya, betul Pak. Betul Pak. Setuju Pak. Jadi saya dengar banyak order ya. Amin Pak, puji Tuhan ya, Pak. Puji Tuhan ya, Pak. Saya dengar banyak juga kerjasama mulai dapat kepercayaan. Ya, di situ Pak. Karena kan kalau kita mulai baik seperti itu Pak Helmi cerita, kita mulai baik, Tuhan pasti pertemukan orang-orang yang sevisi, semisi dengan kita. Saya mulai tahu itu ya setelah ikut mungkin saya sama istri berangkat untuk memulai bisnis yang bersama Pak. Jadi saya ikut seminar itu, saya selalu tanya apakah peran keluarga itu penting, peran istri. Nggak semua seminar seperti itu Pak. Nggak semua seminar seperti itu. Karena mereka selalu bicara tentang bisnis, uang. Tapi kadang-kadang coachingnya atau gurunya atau yang pemberi materi pisah. Atau timnya pisah. Dan itu yang kadang-kadang saya ke belakang ini, saya ketemu orang-orang yang memang memegang janji pernikahan, janji tentang keluarga, komitmen. Sampai kemarin tuh saya pernah ketemu orang yang benar-benar penting loh Mas, jaga komitmen keluarga ini. Kalau enggak, kasihan anakmu, anak kita. Buat apa kita punya uang banyak, buat apa kita sukses, tapi kalau keluarganya berantakan paling
apa ya? Buat saya kalau uang kita rugi itu bisa dicari, Pak, uang lagi. Tapi kalau keluarga berantakan, keluarga ada masalah, itu susah obatnya, Pak, buat saya. Apalagi udah punya anak ya. Iya, benar, Pak. Hati-hati dengan anak. Saya kan sekarang lagi banyak bikin seminar bagaimana mewariskan bisnis ke anak. Saya lagi nulis buku, sementara judulnya Why Our Kids Don't Listen to Us. Kenapa anak-anak nggak dengerin orang tuanya, termasuk masalah bisnis. Ya karena dia nggak pernah diopenin. Jadi Bang, ingat loh Bang, aku udah punya video. Apakah kamu akan dikenang oleh anakmu tuh sebagai bapak yang tidak pernah hadir? Ya, betul. Dia ulang tahun, kamu nggak hadir, alasan wah lagi kunjungan kemana? Benar, Pak. Atau selalu hadir? Apakah kamu akan dikenang sebagai suami yang selalu pulang malam dari kantor? Atau lebih banyak juga waktu dari keluarga? Dan itu yang mereka ingat loh Bang. Sampai itu mereka ingat cuma itu aja. Iya. Ya, jadi menurut saya bagus banget. Saya bukan belain ya, istri itu berat banget. Ya kan harus jadi istri yang baik, jadi pacar juga, jadi ibu yang baik, ya toh. Apalagi ditambahin sekarang dikasih pekerjaan juga gitu. Jadi kalau nggak dijaga nih masalah perasaan, ini berat banget. Saya bukan apa-apa nih, saya kan sharing. Saya sharing juga ya, ini kan materi-materi bisnis saya. Saya kemarin bikin seminar di sekelompok orang gitu, orang-orang sukses gitu, pengusaha-pengusaha, ada konglomerat. Saya ngomong, ada yang nangis loh. Saya lihat nih, orang 10 orang terkaya di dunia. Betul, Pak. Separuh diantaranya ditinggal istrinya loh. Kurang apa kekayaan Bang? Betul, Pak. Karena udah nggak kuat istrinya. Inilah suamiku ini kerja terus. Warren Buffett tuh, kan top 10 orang paling ditinggal sama istrinya. Nggak kuat istrinya. Dia cariin teman baiknya, nih kamu urusin suamiku gitu. Dia mau ke San Francisco untuk ngopi-ngopi, olahraga. Warren Buffett makan malam aja baca saham. Ada ini hati-hati loh. Kalau saya dulu baca laptop, Pak. Baca laptop. Kerjaan semua kan gitu. Istri pertamanya laptop dulu. Saya istri kedua. Curcol gila. Sekarang nggak lagi ya? Sekarang sudah jauh lebih baik. Mungkin karena satu hal juga Pak, karena mungkin dulu dia menanti support istri, tapi masih belum bisa merelakan visi pribadi ya Pak ya. Dan sekarang mungkin ya sudah waktunya dia mulai bisa merelakan sebagian dari visinya untuk diperlengkapi dengan visi istri. Jadi kayak saya juga belajar bersama suami bahwa ternyata di dalam berkeluarga itu nggak bisa tuh mimpi sendiri-sendiri. Yang adalah mimpi bersama, visi bersama, visi keluarga. Dan akhirnya di waktu yang tepat ini jadi si Pak BW bisa merelakan visinya, saya membantu, dan akhirnya dia merasa lebih tenang kan Pak. Jadi tidak perlu merepotkan hal-hal di pekerjaan yang mana sekarang sudah bisa, betul Pak. Sekarang bisa beban juga kami bantu. Kadang orang wah ini istriku setuju nggak ya? Tapi nggak pernah dikomunikasikan ya apa? Betul Pak. Jadi saya kan Bang gitu juga tuh Bang. Saya begitu saya dapat gitu perkawinan saya dengan ibu juga kan juga diawalin dengan kan pernikahan itu kan bergabungnya 2 orang yang totally berbeda lah. Bukan sekali, saja Pak. Di jenis kelamin loh. Bukan. Benar Pak. Jenis kelamin aja udah membedakan tentang kemampuan berpikir, ada yang multitasking, ada yang single tasking. Betul Pak. Pasti ada perbedaannya lah. Beda usia, beda macam-macam. Jadi bagaimana kita melakukan adjustment. Betul, sekarang kita aman banget lah. Jadi jangan cemburu kalau ngelihat saya dengan ibu ya. Dengan tangan, traveling. Benar. Wah, kita mencapai itu kerja kerasnya luar biasa. Kita dapat kepercayaan gitu. Benar Pak. Semoga menjadi inspirasi lah. Pastinya Pasti. Pak. Makasih ya. Bang, plan bisnismu ke depan seperti apa? Ya, kita pertama pasti perbaikan dulu Pak di internal karena termasuk di perusahaan ya? Di perusahaan Pak. Internal ya. Barangkali begitu melakukan perubahan banyak sekali yang menentangkan, orang kan nggak mau diajak berubah. Pasti Pak. Terus. Jadi kita ada perbaikan internal setahun 2 tahun, sambil setahun 2 tahun ini memang kita ada beberapa ide bisnis baru tentang laundry, terus ada lagi kita ada kerjasama dengan 1-2 merek lagi yang memang kita mau masuk pangsa pasar B2C Pak, untuk koin laundry. Tapi ini bertahap karena ya sejak istri masuk, jadi
mulai ada yang ngerem lah Pak. Bagus. Ya, lebih ada yang ngerem. Jadi kita ada yang diskusi. Saya bisa harus detail, nggak bisa langsung datengin. Jadi nggak menjadi dead stock juga lah di situ yang memang kadang-kadang ya namanya orang ambisi itu kadang-kadang diterjang aja terus Pak. Tapi kadang-kadang kesel juga dilarang-larang sih. Ngaku aja kan. Iya, tapi ya semacam itu ya. Gitu ya. Ya, Pak. Jadi ya lebih baik lah Pak, lebih baik ke depannya pasti omset bisa lebih naik, kita bisa menjadi saluran berkat buat orang lain juga Pak di situ. Begitu penting ya sebenarnya. Sebenarnya demand-nya mesin laundry untuk hotel dan rumah sakit itu besar sekali ya Bang? Masih besar Pak, masih besar karena mereka butuh Pak, terutama untuk hotel. Hotel ini ya mohon maaf kadang-kadang kan juga kurang standar juga. Ini yang kita ada beberapa ide, kita mau ada kerjasama untuk di rumah sakit pun karena kita punya kelebihan after sales di beberapa kota ini yang sedang kita garap terus Pak. Jadi kita lebih ikut pameran, lebih menjelaskan, mengedukasi, nah, di situ Pak. Kita kan pernah diskusi ya, saya pernah nginep di hotel bintang 5 gitu, terus bantalnya apek. Ya bau asap terus apa bentar 5 ini apa spraynya udah nggak tahu lagi linennya gitu ya, terus anduknya udah nggak putih lagi gitu. Jadi sebenarnya waduh kita ngeri loh Bang, apalagi tempat tidur gitu loh ya, yang sebelum kita ini benarkah ini dicuci dengan benar, jangan-jangan nggak dicuci nih, jangan-jangan cuma disemprot-semprot toh. Pengalaman lebih ya Bang? Ya, menurut pengalaman kita, memang Pak ada banyak laundry ya Pak ya. Jadi banyak laundry yang memang kadang-kadang tidak mengikuti standar. Jadi satu mesin itu mestinya mesin cuci bisa satu cycle bisa 30 menit, 40 menit tergantung jenis cucian. Mereka memotong shortcut Pak. Untuk reduce cost. Untuk ngurangin biaya. Ngurangin biaya. Sedangkan dari pihak hotel hanya peduli di cost, padahal yang murah gitu. Yang murah ya. Tapi kualitas saya tidak tahu karena tiap hotel kan mempunyai standar. Tapi sepengalaman kami sering kami lihat pameran di luar atau traveling yang terdekat lah, misalnya ke Malaysia. Kalau Singapura pasti ada standar lah. Tapi Malaysia, Thailand ini kan mirip-mirip Pak dengan Indonesia ya, negara berkembang, masih developed country. Itu bisa putih semua walaupun itu saya pikir di bawah bintang 3 ya. Jadi itu udah putih, tapi kalau di Indonesia kurang Pak. Jadi kadang-kadang yang masih coklat, masih sudah tidak layak dipakai. Jadi kita nggak tahu nih apakah benar-benar dicuci dengan proper. Jangan-jangan mesin yang mesin rumahan yang dipakai ya? Ya, bisa jadi itu Pak. Bisa jadi ya itu karena cycle-nya tidak diikuti secara dengan yang benar Pak. Jadi ya cuciannya nggak dicuci, mau disemprot-semprot. Nah itu Pak. Di situ Pak. Jadi peluangnya besar sekali ya? Masih besar Pak, masih besar di situ. Dan semoga ada perhatian dari pemerintah barangkali ya, karena kan menyangkut kesehatan, kan menyangkut pelayanan. Kalau kita tidur aja, iya loh Bang, aku berapa kali ngadepin, waduh ini ragu gitu. Jadi beda kita dengan kita keluar negeri kan putih, benar Pak. Wangi juga nggak boleh toh ya, tapi tidak bau. Benar. Ya aku baru tahu tuh, ternyata nggak boleh disemprot apa parfum apa gitu, karena orang kan cocok-cocokan kan. Benar. Tapi bersih kita tahu, digosok, disetrika dengan baik. Ya, benar Pak. Jadi wah banyak nih peluang. Doa benar, istri Pak. Gitu kan. Amin Pak. Si Marilyn udah juga ikut product knowledge harus nguasain juga toh? Iya Pak, betul sekali. Product knowledge iya, sama suami sudah diajarin mulai jualan juga nih Pak. Kita komisi jangan lupa. Sudah mulai diajak jualan, dicemplungin di marketing gitu kan. Jujur memang saya ini orangnya dibilang introvert, iya sih Pak. Jadi kalau untuk memulai komunikasi sama orang itu memang butuh effort ya Pak ya. Tapi ya tidak ada kata untuk tidak belajar. Jadi selama masih ada peluang, yuk mari kita coba. Jadi melakukan yang terbaik aja yang bisa saya lakukan. Pasti nanti Tuhan buka jalan juga kan Pak ya. Jadi ya di manajemen saya belajar, di dalam sales marketing juga belajar. Itu tadi yang mana saya banyak belajar dari suami. Suami saya ini istilahnya coba dulu, mikirnya nanti. Kalau saya pikir dulu nanti gimana gitu kan ya Pak. Tapi dengan kita berkolaborasi bersama suami dan istri, saya belajar dari suami bahwa Lin,
berpikir boleh, tetapi ada waktunya kapan kamu mau ambil tindakan. Sementara dari suami pun ambil tindakan langsung boleh, tapi ada baiknya juga ada proses berpikirnya juga gitu Pak. Jadi ya saling melengkapi lagi. Ya itu komunikasi yang baik. Jadi kita tuh kalau berpartner partner itu sebenarnya harus ada partner yang ngegas, ada partner yang rem. Ya, betul Pak. Misalnya kalau ada orang ketiga, ada yang kopling tuh. Nah sekarang kan udah mobil Matic. Ya. Nah, jadi nggak boleh dua-duanya ngegas tuh. Itu tinggal nunggu pohon mana jadi tabrak itu. Bener Pak. Dan nggak boleh juga dua-duanya ngerem. Itu udah jalan-jalan, Lin. Iya. Ya, jadi menurut saya ini kombinasi. Karena saya ngelihat Bambang seorang marketer yang luar biasa, jago sekali ya, menservis orang. Yang bagian dari marketing gitu, menyenangkan ya. Tapi ya itu kelemahannya juga banyak gitu. Betul, kelemahannya itu kan tidak detail, sama orang terlalu baik. Aku bilang, Bang, baik aja kan kalimat gue, baik aja tuh tidak cukup. Kadang-kadang kita sebagai leader itu juga harus tegas, betul, ya gitu. Jadi mungkin di situ perannya Merlin ya saling mengisi. Benar, syukur banget lah kalau saya melihat itu. Anak-anak siapa yang jaga sekarang? Titip mertua dulu Pak. Tapi itu juga ya kami ini ya Pak ya, maksudnya berkat di balik proses yang ada, jadinya juga orang tua kami juga bisa lebih dekat ke anak-anak. Kita kasih mereka kesempatan untuk bisa bermain sama cucunya. Jadi ya saya melihat kalau kita fokus sama masalahnya pasti berat Pak. Tapi kalau kita bisa melihat apa sih yang Tuhan mau ajarkan buat kita di tengah masalah ini, jadi kayak kita punya POV yang jauh lebih gede. Jadi lebih legowo gitu ya Pak. Kalau orang Jawa bilang udah lebih legowo, lebih bisa nerima, mengucap syukur aja gitu. Menurutmu apa kelemahan suamimu yang kamu tutupi? Kelemahan suami, jujur saya melihat saya malah banyak belajar sih Pak saat ini ke suami saya Pak ya. Jadi kalau dulu mungkin karena kita punya prinsip sendiri-sendiri, jadi yang saya spot itu malah kekurangannya selalu Pak. Tapi karena semakin kita sejalan, yang saya cari bukan lagi kelemahannya, tetapi bagaimana kelebihannya itu yang bisa saya pelajarin buat saya Pak. Jadi saya banyak belajar dari beliau, dari suami saya ini, gimana menjadi seorang yang leader Pak, menjadi seorang leader yang tidak takut, tidak terlalu banyak berpikir, berani ambil resiko. Sementara kan saya orangnya tipe pemikir banget Pak. Jadi saya melihat juga di perjalanannya yang hampir 23 tahun ya Duta Indah, saya melihat dia begitu banyak mempengaruhi, bring good influence ya Pak ya, ke tim kami, ke staff kami. Itu yang mau saya pelajarin, bagaimana dia bisa memberikan influence yang begitu rupa ke staff kami gitu ya Pak ya, terlepas kekurangannya, terlepas kesalahannya, tetapi pasti ada yang bisa saya pelajari, bagaimana bisa menjadi seorang leader yang memberikan pengaruh yang baik sampai tim kami itu benar-benar terpengaruhi ya Pak ya. Jadi kalau bicara sama Pak Bambang itu selalu selamat pagi, semuanya dibilang pagi Pak. Mau pagi, siang, sore dia selalu bilang selamat pagi Pak, selamat pagi Bu. Leader yang nggak tahu hari sebenarnya. Benar. Udah jelas malam, selamat pagi gitu. Dan itu tidak terasa saya yang masuk ke perusahaan, sekarang saya nyapa orang semua tak bilang selamat pagi Pak. Lalu di pagi kita ada briefing Zoom pagi itu ya Pak ya. Jadi tiap pagi masih lakukan. Tiap pagi dan poinnya adalah hari Minggu saya sempat ngobrol, kita jam berapa ini kok nggak nge-zoom gitu kan? Terus dia bilang, Bu, gimana kalau hari ini hari Minggu ya Bu ya? Nah, jadi saya mikir, ini influence yang luar biasa yang bisa diberikan oleh seorang leader kepada orang-orang yang di sekitarnya gitu ya Pak ya. Jadi saya belajar tuh Pak, gimana bisa menjadi seorang leader yang seperti itu. Tapi ya tadi kembali bring a good influence ya Pak bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Dulu enggak ya dulu? Dulu itu tadi Pak, dulu liatin kurangnya aja gitu kan, nuntut aja gitu. Tapi ya puji Tuhan sekarang bisa saling melengkapi. Alhamdulillah. Sebenarnya Bambang bagaimana dengan kehadiran support istri yang full sekarang ya? Apa secara kepada kamu pribadi dan kepada bisnismu, Duta Indah Abadi? Kalau secara pribadi sangat bantu Pak, karena kan kita jadi lebih enak Pak komunikasi. Jadi saya nggak terlalu detail saya ikutin, terus akhirnya kita bagi tugas yang dimana tadi Marian sudah jelasin bahwa
ya dia lebih banyak ngurusin dapur, saya lebih concern di penjualan. Kalau secara di bisnis di Duta Indah Abadinya pasti ada yang suka, dislike dan like ya Pak ya. Tapi akan lebih detail dan lebih baik, dan ini yang memang semua perusahaan inginkan. Tapi kadang-kadang banyak kita, apalagi kita sebagai laki, pinginnya kan kita terus yang mutusin Pak, harus kita, semuanya harus kita. Padahal kita punya keterbatasan waktu, keterbatasan pemikiran. Tapi dengan ada pembagian dini ya saya belajar percaya. Nggak mungkin dia mau bikin nggak pas ya Pak ya ke Duta Indahnya di situ. Jadi ya saya cuma bagian jualan, begitu ada harga, nah ini seperti apa, ini seperti apa, nah, lebih detail. Lebih fokus ya? Lebih fokus. Karena justru kamu nggak mikirin dia suka atau tidak sekarang. Ya. Fokus saja. Fokus karena aja, Pak. Merlin udah percaya sama kamu. Ya, itu lebih baik. Jadi gini Bang, ada satu teori bahwa kita itu adalah tergantung kepada 5 orang yang kita paling banyak bertemu. Itu disebut dengan reference group. Itu yang kalau saya di seminar saya bilang you are what your friends are. Anda adalah representasi dari teman-temanmu. Kalau kamu banyak menghabiskan waktu dengan pemaboklah kamu. Kalau kamu banyak menghabiskan waktu dengan orang-orang yang religiuslah kamu. Ya, kalau kamu menghabiskan waktu banyak dengan orang yang pencurilah kamu. Nah, jadi itu yang disebut dengan reference group. Setuju banget. Jadi dari 5 itu, ada 5 orang tuh. Kalau saya dan ketaker, teman saya itu kan sekarang pebisnis semua. Udah sedikit waktu saya untuk yang lain-lain. Saya udah nggak bisa santai, saya udah nggak bisa apa gitu, walaupun relax. Jadi Bang, di antara 5 itu, Lin, reference group itu ada 5 orang. Siapakah yang paling banyak kamu menghabiskan waktu? Pasti pasangan hidup toh. Ya sudahlah. Fokus aja di situ. Saya sekarang Bu Febri semuanya kita putusin bareng. Jalan bareng. Kami menyempatkan waktu makan sama-sama. Traveling, ya kan, diskusi. Bisnis aja saya kasih kamu CEO ya. Aku komisaris saja. Gitu. Jadi menurut saya itu disebut dengan konsep reference group. Jadi betul lah. Jadi tadi Merlin ini kok jadi kita ceramah ini. Tapi saya pikir nggak apa-apa ya. Orang banyak ngerti kok Mas Helmi sebagai pembawa acara lebih banyak ngomong. Enggak, ini konsep yang berbeda. Orang betul, yang masih bertanya begitu tuh, ya saya beda konsep lah. Ya saya banyak bicara nih. Ya, apalagi ini junior. Saya ini adalah business coach ya. Yang kepengen banget. Jadi orang-orang yang saya coach selalu saya ajarkan, libatkan istrimu. Minimal diajak ngomong lah. Jangan ditinggal, oh dia cukup di rumah. Nggak bisa. Ya, benar Pak. Ya kan? Bill Gates saja ditinggal istrinya. Loh, ya kan? Larry Ellison ditinggal istrinya. Ya, benar. Jadi Jeff Bezos. Ya, jadi menurut saya kita harus belajar banyak. Ya, jangan lupa ya, happy wife, happy life. Amin. Amin Pak, pasti ya. Ya, happy wife, happy life. Kalau istri happy di rumah, walaupun agak-agak zolim, uangku gitu. Kalau sekarang udah enggak loh Pak. Udah ikut nyari lah ya. Udah ikut uang sama-sama. Uang sama-sama, berkat itu keren. sama-sama. Ya kan, uang sama-sama. Jadi menurut saya itu harus dipertahankan lah ya untuk suami istri. Ya, saya doakan bisnisnya Bambang dan Merlin makin maju. Amin. Kasih ya. Saya Bang, rezeki tidak akan datang kepada orang yang sedang punya persoalan. Ya. Setuju, Pak. Betul, setuju. Kamu Pak. karena di rumah dicuekin, apalagi ditinggal turun mobil, kamu panik tuh. Wah, dalam kondisi kayak gitu, kamu bisa mikir bisnis nggak? Nggak bisa. Toto ditelepon ibu dia. Makanya tiba-tiba mamaku kok datang gitu ya Pak ya. Kamu handphone kamu matiin? Handphone kamu matiin? Nggak diangkat aja Nggak diangkat. Pak. Kamu panik dia. Kemana nih istriku? Cantik lagi. Jadi marah banget dia deh. Ya, tapi itu harus dilalui lah. Betul Pak. Proses untuk mendewasakan saya juga pribadi ya Pak ya. Perasaan itu boleh, tapi harus cepat berpikir taktisnya seperti apa. Apa yang akhirnya kamu memaafkan Bambang? Kamu berdoa ke Tuhan? Berdoa, yes. Setelah berdoa, saya mencoba untuk berpikir tenang, karena kalau mengikuti perasaan itu nggak akan bawa apa-apa sih Pak. Jadi benar-benar harus kepala dingin. Bukan nggak bawa perasaan, bawa emosi. Yes, benar Pak. Bawa emosi yang masih meletup-letup gitu ya Pak ya. Sambil saya duduk tenang, sambil berdoa.
udah Lin, yuk mikir yang logis, mikir yang taktis, nyelesain masalahnya seperti apa. Akhirnya ya sudahlah, nginget-nginget masalah juga nggak jadi jalan keluar kan ya Pak ya. Malah kita malah hilang sukacita. Jadi ya sudahlah, suami punya salah, saya pun juga nggak terlepas punya salah. Jadi ya udah kita collab aja lah, kita sama-sama belajar berdua lebih baik daripada sendiri-sendiri. It takes two to tango katanya dalam pernikahan. Benar, jadi nggak ada tuh salah istri, salah suami, nggak ada. Jadi kalau istri salah, suaminya tuh pasti terlibat. Yang membuat istrinya bikin salah. Begitu juga sebaliknya. Setuju Pak. Dalam agama Islam, Lin, kita tuh dikasih tahu tuh kalau kamu emosi, marah dalam keadaan berdiri, duduklah. Kalau masih marah dalam keadaan duduk, berbaringlah. Kalau berbaring masih marah juga, tidurlah. Jadi menurut saya, iyalah. Betul Pak, setuju. Marah itu ngabisin emosi. Bener, nggak menghasilkan tapi apa-apa ya Pak ya. Betul. Marah-marah ya, tapi sudah. Yes, benar Pak. Mau kemana juga gitu. Betul. Kalau marah, minggat wis. Bikin panik semuanya. Jadi Bang mungkin ada lagi yang ingin, mungkin rencana bisnis udah. Saya dengar mau bikin apa ya, kolaborasi dengan Mas Apik juga segala macam ya. Ya ada Pak. Jadi mulai ke B2C. Ya, mulai ke B2C. Jadi kita akan mensuplai mesin untuk yang nanti Mas Apik franchise-kan ke teman-temannya dia, ke klien-kliennya dia. Karena bisnis laundry itu masih terbuka banget ya. Masih besar, Pak. Masih besar karena ya labor cost juga tambah mahal. Jadi butuh mesin laundry yang durability-nya bagus, yang after sales-nya bagus. Itu yang memang kita sedang garap dengan Pak Apik untuk kerjasama Pak di situ. Kamu berdua nggak mendapat kepercayaan dari berapa brand ya? Saya ada 2-3 brand Pak, 2-3 brand. Memang konsep kami nggak mau banyak bawa brand, kami nggak mau banyak bawa berapa produk. Karena kalau kita fokus, hasilnya akan luar biasa. Dan di market itu akan menanggapi bahwa Duta Indah Abadi ini dengan yang brand kita bawa dari Thailand, Image, itu kayak pasangan suami istri Pak. Jadi istilahnya dari pihak pabrikan juga bisa percaya, di marketplace orang juga percaya bahwa produk kita ini memang bisa dipercaya, bisa dipertanggungjawabkan. Karena kamunya sendiri kan dianggap ya inilah ya. Ya, benar. Ada istri yang support tuh. Benar Pak. Ya, kamu coba kalau kamu keluarga mau berantakan, orang juga mikir nih. Iya, benar Pak. Pasti kerja nggak fokus. Benar Pak. Benar Pak. Kan di balik pria sukses ada perempuan yang mendukung. Iya, yang resmi Pak, perempuan dan resmi berdoa. Pak. Istri resmi. Istri resmi Pak. Ini kayaknya udah terbersih. Ojo deh ya. Ojo deh. Yang orang gak banyak tahu di balik apa perempuan yang sukses banyak suami yang stres. Ini istriku di mana? Itu karena nggak komunikasi juga tuh. Iya, betul. Kuncinya komunikasi ya Pak ya. Setuju banget Pak. Bang merasakan kan network menjadi satu hal yang sangat luar biasa ya. Benar Pak. Benar. Jadi dan saya pikir itu kelebihan seorang Bambang Wiyanto, Pak BW. Terima kasih Pak. Jadi ya memang network ini memang kita butuh Pak. Dengan network ini kita perlu ada ikut seminar, seminar apapun lah tentang bisnis, tentang keluarga, terus seminar tentang kita ikut join pameran, asosiasi itu membuat network kita tambah besar. Di situ kita jadi tahu, kita sharing dengan orang lain, kita kenal dengan orang lain. Jadi di situ yang membuat kami terus konsisten untuk melayani pelanggan kami yang membeli mesin laundry ataupun calon-calon pelanggan kami Pak. Di situ. Merlin, ada yang mau disampaikan? Wah, kita udah 40 menit lebih. Yang mau saya sampaikan... Sharing kali ke ini. Ya, hai para suami, perlakukanlah istrimu sebagai seorang istri. Hai para istri, perlakukanlah mereka sebagai seorang suami. Itu aja sih, Pak. Sesimpel itu ya? Yes, banget. Dan ketika kita work on sama suami istri yang benar-benar satu hati, itu semua jalannya lebih enak. Sekalipun masalah tetap ada, tapi ketika udah sepakat, itu lebih... pasti bisa dihadapi, Pak. Pak BW? Ya, kadang laki ini mau menang sendiri, Pak. Jadi laki ini mau seenaknya, enggak mau diatur, maunya minta didengar. Tetapi cobalah belajar mendengar. Mendengar dulu aja sebentar, semenit 2 menit. Karena anak-anak itu butuh role model, Pak, seorang ayah.
Nggak boleh pernah ribut depan mereka. Ya, jadi itu yang saya pegang juga, Pak. Jadi kita nggak mau ribut, walaupun ya orang Jawa bilang merongkol lah, Pak, ya, pengen marah aja. Tapi kan kita harus jaga, Pak. Harus jaga bahwa jangan sampai di depan anak-anak, karena anak-anak itu mengingat apa yang orang tua diskusikan. Itu apalagi anak kami ada yang sudah umur 12 tahun tuh, kita diskusi apa dia akan tanya. Dia akan tanya lah, mendingan kalau Siapa memang Egner, Pak. Iya. Jadi dia tanya dan tanya teruslah. Di situ yang kita para lelaki dengerin dulu. Jangan mudah memutuskan. Suspend your judgment. Ya, benar, betul, Pak. Pak. Kan itu yang selalu saya ajarkan. Yes. Kalau ngomong tuh ada sekolahnya, Bang. Public speaking. Ya. Tapi kalau sekolah mendengar itu enggak ada, Bang. Iya, betul. Oh ya. Betul. Oh Iya, iya, benar, padahal benar. kita belajar itu dari mendengar, bukan dari ngomong. Benar. Kamu ngomong, ilmumu habis loh. Diserap oleh yang dengar. Iya, Ya, setuju, Pak. Jadi kalau kita, apa Islam itu merongkol gitu ya, Merongkol. dongkol gitu, Dongkol. marah. Kenapa? Karena kita tuh punya perspektif yang menurut kita orang lain tuh salah. Iya. Padahal orang itu belum tentu iya, salah loh. Karena kita belum dengerin semuanya tuh. Iya, Jadi betul. tolonglah mendengar. Jangan cepat mengambil Iya. kesimpulan. Yes. Saya waktu belajar di luar ini namanya suspend your judgment. Yes. Tunda dulu, ngejudge orang tuh, tunda dulu. Iya. Dengarkan. Ini pasangan ini dulu, reference group nomor 1. Betul, Pak. Dia bicara dengerin. Iya. Cuman jangan terlalu banyak ngomong juga, pusing kita. Perempuan kan 29.000 kata sehari. Oh, ini kebalikan, Pak. Oke, lebih banyak sini ngomong. Jangan-jangan ada gen perempuannya juga. Ya, karena kata Pak Sarto Mukadis, nggak ada orang yang real laki, real perempuan. Semuanya in between, tinggal skalanya aja. Oke, aku senang sekali ya. Semoga makin sukses bisnisnya. Amin. Terima Amin, kasih. amin. Jadi Pak. kalau saya Bali ya, saya minta dijemput-jemput aja lah. Siap. Siap, Pak. Siap, Pak. Sama diajak makan yang Yes. enak-enak. Siap, Pak. Siap, siap. Sukses ya. Siap. Terima Siap. kasih, Terima Pak. kasih, Sukses Pak. selalu juga ya, Pak. Ya, Terima sehat kasih. selalu. Ya, Pak. Sukses Duta Indah Abadi. Yes. Terima kasih. Pokoknya kalau Anda butuh mesin laundry, ya baik untuk hotel, untuk rumah sakit, atau untuk bikin apa usaha, silakan ke Mas Bang. Ya. Terima kasih. Kita jumpa lagi dengan tamu hebat saya selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih sudah menonton Helmia Bicara. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe.